Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Kediaman Uskup Sjelf tidak berantakan dan kotor seperti kebanyakan pria lajang. Barang-barang tertata rapi, dan tidak ada debu di permukaan manapun. Bagaimanapun, sebagai seorang artisan, dia tidak kekurangan uang. Banyak tindakannya hanya membutuhkan kerahasiaan yang ketat, sehingga tidak nyaman baginya untuk mempekerjakan banyak pelayan tetap. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyewa bantuan yang dibayar per jam. Menyapu pandangan ke sekeliling, Alger tidak menemukan sesuatu yang berbeda dari kunjungan sebelumnya. Perabotannya sangat sederhana, tanpa ornamen mahal, lukisan minyak, ataupun patung. Tempat itu tampak seperti kediaman orang biasa. Tentu saja, Alger tahu betul bahwa Sjelf jelas pantas disebut sebagai seorang taipan. Hanya saja dia tidak peduli untuk mempertahankan citra yang disebut-sebut layak. Dia bersedia menghabiskan ratusan pound untuk sebotol anggur edisi terbatas, atau menghadiahkan sebuah rumah kepada selingkuhannya, tetapi dia tidak akan membuang satu pence pun untuk karpet mahal, porselen, peralatan makan berlapis emas, ataupun lukisan karya seniman terkenal. Secangkir anggur darah Sonia. Ekspresi Alger tetap tidak berubah, tetapi bahasa tubuh dan nada bicaranya menunjukkan bahwa dia datang hanya untuk menikmati segelas anggur gratis. Sjelf mengangkat bahu dan berkata, "Kau seharusnya merasa beruntung. Aku tidak punya kebiasaan menyimpan lantiproof." Dia berjalan ke counter bar kecil di ruang tamu, mengeluarkan sebotol anggur darah Sonia yang indah, lalu membalik 2 gelas. Menemukan sebuah sofa untuk duduk, Alger memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat tangan dan memijat lehernya, seolah-olah ingin meredakan ketidaknyamanan. Dengan menggunakan gerakan itu sebagai penyamaran, dia secara alami melirik sekeliling, dengan cepat mengamati semua sudut yang sebelumnya tidak sempat dia lihat. Karena Sjelf tidak repot-repot mendekorasi rumahnya, Alger segera menyelesaikan pengamatannya. Tatapannya tertuju pada kaca lemari di kejauhan selama sesaat. Melalui kaca itu, dia melihat beberapa rumput dan bunga yang telah dikeringkan. Ada bunga berbingkai merah, bunga bulan darah, dan daun pohon berwajah monyet. Kesamaan mereka adalah semuanya umum ditemukan di benua selatan, tetapi hampir tidak pernah terlihat di benua utara. Alger menarik kembali pandangannya dan diam-diam memperhatikan Sjelf yang membawa botol anggur dan gelas-gelas itu mendekat. Mengulurkan tangan untuk menerima gelasnya, dia mulai mengobrol santai mengenai perkembangan terbaru di laut, sampai botol anggur darah Sonia yang hanya terisi setengah itu habis. Melihat hal itu, Alger tersenyum, berpamitan, lalu pergi. 5 menit setelah dia pergi, Sjelf yang sebelumnya hanya duduk diam menikmati rasa mabuknya tiba-tiba berdiri, berjalan menuju tangga, dan membuka pintu kayu yang mengarah ke ruang bawah tanah. Apakah dia mencurigai sesuatu? Tidak. Bagaimanapun juga, tempat ini tidak lagi cocok untuk kau tinggali. Kau harus pindah secepat mungkin. Aku masih memiliki beberapa pesanan yang belum kuselesaikan. Kau tidak perlu melakukannya. Lagi pula, kau tidak akan menghubungi mereka lagi. Kau akan menerima kehidupan baru. Baiklah. 2 bangunan dari sana, Alger duduk di bangku panjang di taman seseorang. Tangan kanannya menangkup telinganya saat dia mendengarkan percakapan yang dibawa oleh angin. Balam Barat, Pelabuhan Behrens. Di luar sebuah rumah yang tampak biasa. Jadi, benar-benar karena hubunganmu yang buruk dengan gereja Knowledge sehingga kau mendorongku datang ke sini untuk meminta jimat pemahaman bahasa? Danitz menyeka keringat di dahinya sambil memandang Anderson dengan gelisah. Anderson berkata dengan nada mengejek dirinya sendiri namun santai, "Kau seharusnya tidak menyebutnya buruk. Kalau begitu, bermusuhan." Danitz langsung menyela. Anderson meliriknya dan berkata, "Efek negatif sarung tinjumu mungkin tidak semudah yang kau bayangkan untuk ditanggung." Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan sambil terkekeh, "Deskripsi yang lebih tepat adalah, baik aku maupun orang-orang dari gereja Knowledge, tidak ada satupun dari kami yang ingin berinteraksi dengan pihak lainnya." Danitz mengepalkan sarung tinjunya dengan satu tangan dan berkata dengan bingung,
Tapi bagaimana aku harus meminta jimat itu? Apa aku langsung menemui seorang pendeta dari gereja Dewa Ortodoks lalu membicarakan hal-hal mistisisme? Aku akan langsung dipenjara. Saat itu Danitz memang agak gegabah, tetapi dia sama sekali tidak bodoh. Anderson mengangkat kedua tangannya. Mudah. Sebut saja namaku secara langsung. Lalu katakan bahwa kau datang ke Balambarat untuk urusan mendesak dan tidak punya waktu mempelajari bahasa Dutan. Selain itu, kau juga tidak berani menyewa penerjemah lokal. Karena itu, satu-satunya pilihanmu adalah meminta bantuan mereka dan berharap bisa memperoleh beberapa jimat pemahaman bahasa. Selama proses itu, kau harus menunjukkan pengetahuanmu tentang berbagai bahasa benua utara, sehingga para pendeta tahu bahwa bukan karena kau tidak mampu mempelajari bahasa Dutan, melainkan karena kau tidak punya waktu. Setelah itu mereka akan mengujimu. Saat itulah yang perlu kau lakukan hanyalah mendapatkan nilai bagus dan kau akan memperoleh jimat tersebut. Ujian. Begitu mendengar istilah yang begitu akrab itu, pelipis Danitz berdenyut saat dia memaksakan senyum. Kau tidak pergi sendiri karena takut ujian, kan? Awalnya dia hanya ingin mengucapkan sesuatu secara acak untuk menutupi ketidaknyamanannya, tetapi dia malah melihat ekspresi Anderson membeku. Jadi ternyata masih ada sesuatu yang kau takuti? Danitz tertawa dalam hati dan tiba-tiba merasa percaya diri. Dia melangkah besar memasuki rumah biasa itu dan mendapati bagian dalamnya lebih menyerupai gabungan ruang-ruang kelas daripada tempat penyebaran ajaran gereja Knowledge di Balam. Kemudian dia melihat seorang pria tua berambut abu-abu. Meskipun pria itu tidak mengenakan jubah pendeta gereja Knowledge, aura keilmuan khas yang dimilikinya membuat Danitz yakin bahwa dia setidaknya seorang uskup. Dia pernah merasakan aura serupa dari kaptennya. Halo? Tanpa menutupi dirinya dengan tudung, Danitz menghampiri sambil tersenyum dan mengenakan pakaian rakyat biasa. Pria tua itu diam-diam memperhatikannya mendekat sebelum perlahan berkata, Danitz. Danitz berhenti dan membeku di tempat. Pikirannya dipenuhi pertanyaan seperti, dia mengenalku? Bagaimana dia mengenalku? Bukankah hadiah buruan untukku hanya berlaku di laut? Pria tua itu meliriknya dan bertanya, kau datang untuk jimat pemahaman bahasa? Ya. Danitz mengangguk dengan wajah kosong. Tiba-tiba merasa bahwa dia sama sekali tidak memiliki rahasia di hadapan pria tua itu. Pria tua yang tampak seperti cendekiawan itu mengangguk pelan. Apakah kau berencana pergi ke wilayah yang diperintah Katamia dan Mai Sanchez? Ya. Danitz tetap menjawab dengan ekspresi kosong. Pria tua itu mengeluarkan 4 jimat kuningan dari sakunya. Ini bisa digunakan selama 2 bulan. Seharusnya cukup. Danitz menerimanya dengan wajah kosong. Setelah beberapa detik, dia berkata, hanya itu? Sesederhana ini? Bukankah seharusnya ada ujian? Kau tidak menginginkannya? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Bukan begitu. Danitz buru-buru menggelengkan kepala. Bahkan sebelum otaknya sempat bereaksi, dia sudah bertanya, bagaimana Anda mengenal saya? Bagaimana Anda tahu saya menginginkan jimat pemahaman bahasa? Di mata pria tua itu tampak sedikit rasa iba saat dia perlahan berkata, Kaptenmu menghubungiku. Dia mengatakan bahwa ketika meninggalkan kapal, kau menolak berhenti, tidak peduli berapa kali mereka memanggilmu, dan langsung berlari menuju pelabuhan. Sebenarnya, dia sudah menyiapkan beberapa jimat pemahaman bahasa untukmu. Saat berbicara, pria itu menggelengkan kepala. Tatapannya agak rumit, seolah-olah sedang melihat seorang murid yang sering ceroboh di kelas. Seharusnya aku sudah menyadarinya sejak lama. Kapten adalah orang yang sangat teliti. Mustahil dia tidak memikirkan masalah hambatan bahasa. Danitz menahan keinginan untuk menampar dirinya sendiri. Ketika pria tua itu melihat perubahan ekspresinya, dia kembali menggelengkan kepala dan bertanya, mungkin bukan ide darimu sendiri untuk mencari bantuan di sini, bukan? Aku bahkan sudah bersiap menggunakan ramalan untuk mencarimu. Benar. Itu saran dari Anderson Hood. Danitz segera menjawab. Pria tua itu tertegun sesaat sebelum wajahnya langsung menggelap. Pada saat yang sama, Anderson sedang duduk di luar di bawah bayangan pohon. Dia mematahkan ranting pohon dan dengan santai menggambar di tanah gersang di antara rerumputan sambil menunggu Danitz keluar.
Dia sama sekali tidak meragukan bahwa hunter yang tidak kompeten itu bisa memperoleh jimat pemahaman bahasa. Sebab, selama Danitz menyebut nama Vice Admiral Iceberg Edwina, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Satu-satunya perbedaan hanyalah berapa banyak ujian yang harus dia jalani. Tepat ketika dia selesai menggambar kepala Raja Utara Ulisan, dia mendengar langkah kaki yang terasa familiar dari dalam. Tangan Anderson yang memegang ranting berhenti sesaat saat dia mengangkat kepala dan menoleh ke arah pintu. Dia melihat Danitz berjalan mendekat sambil membawa setumpuk kertas dengan ekspresi campur aduk. "Kau gagal ujian?" Anderson tersenyum tulus, sama sekali tidak peduli apakah Danitz berhasil mendapatkan jimat pemahaman bahasa atau tidak. Danitz menggeleng dengan wajah kosong. "Tidak ada ujian." Anderson mula-mula tertegun, lalu langsung mengerti. "Bantuan dari kaptenmu?" Danitz mengangguk singkat sebagai jawaban. Dia menyerahkan setumpuk kertas itu kepada Anderson dan berkata, "Ini yang ingin kusampaikan dari uskup itu. Seorang hunter sejati tidak hanya mengandalkan insting atau sekadar berfokus pada informasi mengenai mangsanya. Mereka juga perlu belajar memahami psikologi mangsa dan menggunakan berbagai macam informasi tambahan. Itulah informasi yang ingin dia berikan kepadamu." Ekspresi Anderson sempat berubah aneh sesaat sebelum kembali normal. Dia terkekeh dan berkata, "Syukurlah, tidak banyak." Bibir Danitz bergetar saat dia akhirnya berhasil menahan tawa yang hampir meledak keluar. Dengan wajah serius, dia berkata, "Itu hanya daftar isinya. Uskup itu mengatakan bahwa kau harus mencoba menyelesaikan semua buku yang disebutkan di dalamnya dalam waktu 2 tahun. Senyum Anderson akhirnya membeku. Teluk Desi, Pelabuhan Eskelson. Klein bertindak seperti wisatawan biasa dari benua selatan. Dia membeli tiket menuju Balam Timur dan menaiki kapal penumpang gabungan uap dan layar yang dipersenjatai banyak meriam. Dengan dengungan rendah, kapal itu meninggalkan pelabuhan dan dengan cepat memasuki Laut Berserk. Di tengah perjalanan, Klein melihat armada Desi milik Kerajaan Loen sedang berpatroli di jalur laut aman seolah-olah berjaga terhadap sesuatu. Sepertinya keanehan di Laut Berserk telah menarik perhatian militer Loen. Dengan begini, Numinous Episcopate kemungkinan tidak punya cara untuk menyelidiki perairan ini tanpa menimbulkan masalah. Tentu saja, sebuah armada tidak mungkin mengawasi seluruh jalur laut. Klein berdiri di dalam kabinnya sambil memandang pemandangan di luar jendela, berpikir dengan perasaan tercerahkan sekaligus penuh emosi. Pada saat itu, dia mendengar tumpukan doa ilusi. Dia segera naik ke atas kabut abu-abu untuk memeriksanya. Doa itu berasal dari The Hanged Man. Dia memohon kepada Tuan Full agar memberitahu The Hermit bahwa artisan tersebut diduga dikendalikan oleh sebuah sekte atau organisasi rahasia, dan bahwa dia berharap memperoleh bantuan darinya. Sang artisan diduga berada di bawah kendali sebuah sekte atau organisasi rahasia. Namun, dia justru mencoba meminta bantuan The Hermit. Langsung saja minta bantuan The World. Siapa yang tahu di perairan mana Future berada saat ini dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Lagi pula, The World bisa berteleportasi. Setelah mendengar doa The Hanged Man, Klein secara naluriah membantah permintaannya, merasa bahwa hal itu akan menunda sebuah kesempatan dan menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Namun, dia segera menenangkan diri dan percaya bahwa dengan perhatian terhadap detail serta pengalaman yang dimiliki Tuan Hanged Man, mustahil baginya melakukan kesalahan sesederhana itu. Karena itu, dia yakin bahwa pria tersebut pasti memiliki alasan tersendiri mengapa dia meminta bantuan The Hermit alih-alih The World. Ini juga berarti bahwa Tuan Hanged Man telah memastikan bahwa situasinya belum mencapai tahap kritis yang membutuhkan tindakan segera. Dia bahkan berharap dapat terus mengamati untuk menemukan lebih banyak petunjuk dan detail. Selain itu, karena Nona Hermit telah menawarkan bantuannya terlebih dahulu, berarti dia yakin bahwa wilayah aktivitasnya, setidaknya untuk sementara waktu, akan bertumpang tindih dengan wilayah aktivitas Tuan Hanged Man. Jika sesuatu benar nyata terjadi, dia akan dapat bergegas ke sana secepat mungkin. Atau mungkinkah dia juga memiliki kemampuan yang mirip dengan teleportasi? Namun kemungkinan itu sangat kecil. Klein mengetuk tepi meja berbintik-bintik itu, merasa bahwa dia seharusnya mempercayai pengalaman Tuan Hanged Man. Tentu saja,
Ini juga karena Tuan Hangedman tidak menjelaskan secara rinci penemuan maupun kecurigaannya, sehingga Klein tidak dapat menarik kesimpulan atau melakukan ramalan mengenai kebenaran masalah tersebut. Saat pikirannya berputar, Klein melemparkan adegan doa The Hanged Man ke bintang merah tua yang mewakili The Hermit. Ketika sedang menunggu balasan dari Admiral of Stars, dia tiba-tiba melihat bintang yang mewakili The Sun menyusut dan mengembang, menghasilkan lapisan-lapisan doa yang bertumpuk. Eksplorasi kota perak terhadap mausoleum mantan kepala sudah memperoleh hasil awal. Klein membuat tebakan sambil menyebarkan spiritualitasnya. Sesuai dugaannya, Little Sun mulai menceritakan segala hal yang terjadi setelah 3 anggota dari 6 anggota dewan membuka mausoleum mantan kepala. Termasuk pertemuan mereka dengan jiwa-jiwa kerabat yang telah meninggal, sungai yang mereka seberangi yang menyembunyikan makhluk-makhluk aneh dalam jumlah tak terhitung, serta bagaimana mereka menghadapi wujud makhluk mitos yang tidak lengkap milik mantan kepala, yang tubuhnya dipenuhi bulu-bulu putih. Dia juga menceritakan bagaimana Shepherd Lovia memisahkan sebuah bayangan untuk menerkam tabung-tabung ilusi yang memanjang keluar dari tubuh mantan kepala. Namun, dia dihentikan ketika Colin Iliad menggunakan jimat Fate Siphon, menukar takdir dirinya dengan takdir mantan kepala untuk sesaat, sehingga menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Tabung-tabung hitam ilusi yang tipis, bulu-bulu putih yang ternoda minyak kuning pucat. Ini terdengar sangat familiar. Ya, bukankah ini ciri utama dari adegan yang kulihat ketika meramal anomali menggunakan peluit tembaga milik Azik? Dan alasan mantan kepala membangun mausoleum itu adalah untuk maju menjadi urutan 3 ferryman dari jalur Death. Saat mendengarkan, pikiran Klein bergerak cepat, menghubungkan berbagai petunjuk dan mempertimbangkan kesimpulan apa yang bisa diperolehnya. Tak lama kemudian, dia memiliki sebuah dugaan yang berani. Mutasi mantan kepala kota perak memiliki hubungan tertentu dengan proyek Death buatan milik Numinous Episcopate. Meskipun kesimpulan ini terdengar tidak masuk akal dan sulit dipercaya, karena kota perak terletak di tanah yang ditelantarkan para dewa yang sepenuhnya terisolasi. Tempat itu hanya bisa dimasuki melalui cara-cara tertentu dengan melewati istana raja raksasa dan reruntuhan pertempuran para dewa. Bahkan 7 dewa pun tidak dapat menemukannya atau memiliki kekuatan untuk menyusup ke sana. Namun, begitu banyak kesamaan membuat Klein yang peka terhadap kebetulan, menggabungkan tindakan tetua Shepherd Lovia selama operasi itu dan menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain untuk secara serius mempertimbangkan apa yang mungkin ditunjukkan oleh 2 kejadian yang tampaknya tidak berhubungan tersebut. Berdasarkan adegan yang diperolehnya dari ramalan, pengalaman ketika bulu-bulu putih tumbuh dari pori-pori punggung tangannya saat memanggil produk gagal Death buatan, serta pengalaman 3 tetua kota perak, dia mulai mencurigai bahwa upaya Numinous Episcopate mungkin telah berhasil sampai tingkat tertentu. Melalui serangkaian ritual pengorbanan dan transformasi terhadap para Beyonder urutan tinggi mereka sendiri, mereka memengaruhi sisa-sisa Death melalui propagasi terbalik, menyebabkan uniqueness abstrak dan ilusif yang mewakili otoritas seorang dewa, menghasilkan suatu bentuk kesadaran. Hal itu memungkinkan objek yang sebelumnya hanya berupa totem dan konsep menjadi hidup. Karena itu, objek tak berakal yang bahkan belum bisa dianggap sebagai Death buatan tersebut mulai mengasimilasi seluruh ritual dan dengan penuh semangat menyebarkan pengaruhnya kepada para Beyonder urutan rendah dari jalur yang sama. Setelah kondisi tertentu terpenuhi, objek yang tersembunyi di kedalaman kabut hitam itu dapat memanjangkan tabung-tabung hitam ilusi yang tipis, membangun hubungan dengan targetnya, lalu meminjam kekuatan mereka untuk mengubah tubuh mereka. Dan metode ini mungkin melibatkan Underworld atau sesuatu yang istimewa dalam domain Death. Metode itu mampu menghindari kekuatan yang mengisolasi tanah yang ditelantarkan para dewa dan melakukan kontak efektif dengan makhluk-makhluk di dalamnya. Karena itu, bayangan yang dihasilkan tetua Shepherd Lovia merupakan anugerah dari True Creator. Tujuannya adalah mengikuti tabung-tabung hitam ilusi tipis pada tubuh mantan kepala dan melacak sisa-sisa Death yang telah tercemar. Mungkin beginilah cara Mother Tree of Desire menggantikan Chain God pada masa lalu dan merebut otoritas yang bersesuaian. Untungnya, kepala kota perak saat ini memiliki pikiran yang sangat jernih. Dia sudah mengetahui sebelumnya untuk mencari bantuan dari eksistensi rahasia yang mendukung Little Sun. Dengan menggunakan jimat Fate Siphon, dia berhasil menggagalkan rencana True Creator. Dari kelihatannya, 2 artefak tersegel kuat milik kota perak sangat ahli dalam pemurnian. Mereka mampu menghentikan bayangan yang dapat mencemari sisa-sisa Death. Sebagai The Fool, sepertinya aku sekali lagi menghalangi True Creator.
Tentu saja, Amon yang akan menanggung kesalahannya karena Worm of Time itu disumbangkan oleh dia. Melalui deskripsi Little Sun dan mengandalkan campur tangannya sendiri, Klein secara kasar berhasil memahami konflik tersembunyi yang terjadi selama operasi eksplorasi Kota Perak. Pada saat yang sama, dia juga memperoleh gambaran pertama mengenai kondisi mental tetua Shepard. Bagi Lovia, tabung-tabung hitam ilusi tipis yang mengarah ke dunia luar, tanpa diragukan merupakan kunci bagi Kota Perak untuk melarikan diri dari tanah yang ditelantarkan para dewa. Karena itu, dia sangat yakin terhadap tindakannya kali ini dan tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Dia hanya akan percaya bahwa kepalalah yang telah menghancurkan harapan tersebut. Melakukan kejahatan bukanlah hal yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah ketika seseorang dengan mentalitas seorang martir melakukan kejahatan yang dia yakini sebagai kebenaran. Klein tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam hati. Mengenai mengapa Little Sun mengetahui dengan begitu jelas apa yang terjadi di dalam mausoleum, jawabannya jelas. Kepala Colin Iliad telah menceritakannya kepadanya dalam sebuah percakapan santai. Pada titik ini, Derek telah menceritakan bagaimana ketiga tetua memperoleh sebuah artefak tersegel khusus. Itu adalah karakteristik Beyonder yang ditinggalkan mantan kepala dan telah menyatu dengan tulangnya. Mantan kepala berasal dari jalur Giant, dimulai dari urutan 9 warrior hingga urutan 4 Demon Hunter. Ramuan Ferryman yang dia konsumsi bersesuaian dengan urutan 3 dari jalur Death. Dua karakteristik Beyonder itu yang bercampur menjadi satu, pasti jauh lebih aneh dan beragam dibandingkan karakteristik dari satu jalur tunggal. Ditambah lagi dengan pengaruh Death buatan, artefak tersegel yang dihasilkan pasti sangat kuat. Tentu saja, efek negatifnya kemungkinan juga sama kuatnya. Ya, ketika sungai hitam ilusi itu dijelaskan sebelumnya, berbagai makhluk aneh di dalamnya kemungkinan berkaitan dengan Underworld. Ini mirip dengan adegan yang kulihat di Laut Berserk. Juga mirip dengan efek yang diciptakan oleh benda mistis milik Nona Sharon. Sambil memikirkan hal itu, Klein mendengarkan Little Sun menyelesaikan topik eksplorasi sebelum menyebut monster yang dikenal sebagai Shapeshifter. Setelah Derek selesai mendeskripsikannya, Klein merasa bahwa Shapeshifter sangat mungkin merupakan Bizarro Bane. Dia segera memanggil sebuah koin emas dari tumpukan barang rongsokan dan melakukan ramalan untuk memastikan tebakannya. Dengan kekuatan Little Sun saat ini, tidak mungkin baginya pergi ke kota itu untuk memburunya. Aku hanya bisa menunggu sampai kepala itu sekali lagi berdoa kepada The Fool atau meminta bantuan melalui Little Sun. Bagaimanapun juga, tidak perlu terburu-buru. Aku bahkan belum menemukan Spirit World Plunderer. Klein mengangguk samar. Setelah meminta Tuan Fool menyampaikan informasi yang sesuai kepada Tuan World, Derek mengatakan bahwa dia sudah memiliki cukup poin dan segera dapat menukar karakteristik Beyonder urutan 5 vampir, serta menyelesaikan transaksi 3 pihak tersebut. Karena itu, dia meminta Tuan Moon untuk bersiap. Di atas Future yang sedang berlayar perlahan melintasi perairan Kepulauan Rorstead, Admiral of Stars Katlia berterima kasih kepada Tuan Fool dan mendorong kacamatanya. Membuka jendela kabin kapten, dia berteriak kepada semua orang, belok menuju Bayam. Setelah memberikan perintah itu, sudut bibir Admiral bajak laut tersebut melengkung naik. Akhirnya dia memiliki kesempatan untuk menjalin kerjasama jangka panjang dengan seorang artisan. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Jika dia dengan mudah mendapatkan bantuan seorang artisan, mungkinkah Frankly yang belum berhasil memperoleh formula ramuan urutan 5 akan mencoba mengubah karakteristik Beyonder Druid menjadi sebuah item untuk mempercepat eksperimennya yang tertunda? Itu bukan hal yang baik. Katlia tanpa sadar mengangkat tangannya dan memijat dahinya. Di atas kapal penumpang, Klein yang telah menyelesaikan berbagai urusannya memusatkan perhatian untuk menikmati perjalanannya. Karena perubahan cuaca abnormal di Laut Berserk, kapal yang ditumpanginya memilih rute laut yang lebih jauh dan memutar, namun jauh lebih aman. Selain itu, kapal tersebut juga akan berlabuh semalam di sebuah pelabuhan bernama Halman. Klein tidak turun dari kapal dan tetap berada di meja dekat jendela di restoran lantai atas untuk menikmati makan malamnya. Sambil menunggu makanan datang, dia memandang keluar jendela dengan santai dan menikmati pemandangan malam setempat. Tiba-tiba, dia menemukan sosok mencurigakan yang membawa tas koper dan sedang bersiap menaiki kapal. Alasan orang itu tampak mencurigakan bukan hanya karena dia mengenakan mantel hitam dan topi tinggi, tetapi juga karena dia memakai shawl yang membungkus wajahnya,
menyembunyikan seluruh ciri fisiknya. Yang tersisa hanyalah sepasang mata, dan sepasang mata itu selalu tertuju ke tanah, mencegah siapapun melihat penampilannya yang sebenarnya.